Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat bertemu lagi di channel YouTube ini dalam ibadah Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, melebihi dari segalanya. Pengorbananmu di atas kayu salib telah menyelamatkan hidup kami. Bahkan darahmu yang tercurah itu sudah mengampuni dosa-dosa kami. Mari kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa melebihi dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah Shalom, ya jemaat Tuhan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Memang suasana belum berubah,
Walaupun demikian, tentu persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak pernah berubah. Kita akan tetap masuk dalam ibadah kita walaupun melalui daring atau live streaming atau melalui YouTube hari ini, kita akan masuk dalam ibadah, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk ibadah kami hari ini. Berkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ini melalui YouTube ini. Supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Allah Bapa kami. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang kekal, yang juga nyata dan datang ke dalam dunia, dan juga jadi dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, kita akan membaca nats pembimbing. Kita baca dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang telah membangkitkan orang-orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang meskipun kita tidak dapat melihat, namun kita percaya. Dengan iman kita mempercayai Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
segala perkara yang Allah izinkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dialah, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dialah, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dialah. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dialah, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dialah, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dialah. Sebab Dialah, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dialah, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dialah. Yesus, sebab Dialah. Puji Yesus, sebab Dialah. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan bermazmur. Kita buka Mazmur 99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur 99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mempunyai bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita diampuni dan diubahkan, kita alami bahwa Yesus sungguh menjadi sahabat sejati kita.
dan tidak ada satupun yang seperti Dia. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan Yesus yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya Engkau, penderitaan Engkau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya Engkau, penderitaan Engkau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang
Ya, selamat bertemu kembali. Tuhan masih mengizinkan kita bertemu walaupun hanya melalui sarana online ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini lagi. Hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, merenungkan bagian firman-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa, karuniakan kepada kami hikmat-Mu, pengertian yang daripadamu, dan tolong kami oleh kekuatan kuasa-Mu juga, untuk kami dapat memahami, bahkan melakukannya. Engkau menolong kami Tuhan, menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah kepada kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1. Surat 2 Korintus pasal 1, saya akan bacakan ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal 1 ayat ke-8 dan ke-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang mengalaminya atau yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyebutkan tentang siapa Allah yang kita percaya, ya, hanya berdasarkan apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah pelajari, mungkin melalui kursus, melalui YouTube, melalui apa saja, ya, hal itu tidak sulit untuk menyebutkan siapa Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, yang bangkit dari antara orang mati, Dia Tuhan, baik dan sebagainya. Apalagi saat kita mengalami hal-hal yang nyaman, ya, dan menyenangkan. Dengan mudah kita bisa berkata Allah itu baik, Dia sumber berkat, Dia selalu menyertai, Dia tidak pernah terlambat, ya. Tetapi bagaimana apabila satu saat masalah bertubi-tubi dialami, dapat dikatakan nyaris, ya, hampir terlambat dan sebagainya. Bahkan saudara, bisa terjadi satu kematian terjadi. Sesuatu yang terjadi tidak seperti yang didoakan. Sesuatu yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Bukankah hal sedemikian juga sering kita alami? Mari kita belajar bersama saudara dari kesaksian Rasul Paulus, pelajaran dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana kepercayaan kepada Allah. Ya, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema kepercayaan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah hamba Tuhan, ya, yang banyak sekali Tuhan izinkan mengalami banyak penderitaan, ya. Namun pada bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana dalam penderitaan Paulus dapat bersaksi Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalami bahwa penderitaan yang dia alami tidak mengaburkan imannya, ya. Penderitaan yang dialami tidak mengaburkan imannya, tapi justru membuat dia semakin percaya, dia semakin dekat dengan Tuhan, dan dia semakin mengenal siapa Tuhan. Dia menggambarkan
penderitaan yang dia alami tidak mudah, saudara. Hal yang dia gambarkan tentang pertolongan yang dia alami, di mana dia terlepas dari bahaya, dari semua yang mengancam. Dalam kesaksiannya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 12, dia menyatakan, kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Kalimat itu mempunyai makna yang sangat dalam. Apa artinya maut? Itulah kematian. Ya. Dia mengatakan kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Itu mau menggambarkan bahwa apa yang dia alami sudah seperti satu hal yang membawa dia kepada kematian. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Kesengsaraan yang dia alami begitu banyak, saudara. Dia mengalami bagaimana Allah nyata di dalam masa sukarnya. Di Asia Kecil, dia mengalami banyak kesukaran. Ya. Bahkan dapat dikatakan seakan-akan akhir hidupnya sudah tiba. Ya. Dan kita melihat justru dia mengalami selalu kehadiran Allah begitu nyata. Allah hadir dengan penuh belas kasihan dalam kesusahannya. Allah hadir sebagai sumber penghiburan dalam penderitaannya. Itulah yang dia saksikan. Saudara, pengalaman Paulus inilah yang akhirnya Tuhan pakai menjadi berkat bagi kita juga yang hidup pada masa sekarang ini. Bila kita mengatasi masalah dalam tuntunan Tuhan, dalam pengajaran firman Tuhan, maka hal itu, pengalaman itu pasti akan menjadi berkat, saudara. Menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus menyaksikan bagaimana Tuhan yang sudah menolong dia dalam mengatasi persoalannya. Dan itu sangat menjadi berkat bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyebutkan bahwa tujuan dari penderitaan yang dia alami adalah supaya dia tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, bagian kedua ini, dan kita akan melihat bagaimana meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Disebutkan di dalam ayat 9. Ya, sebenarnya kita bisa pelajari sampai ayat yang ke-11. Bagaimana meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Satu peringatan tentunya bagi Paulus terhadap dirinya sendiri. Dia meyakini, dia merasakan, dia mengalami kebenaran yang dia tuliskan ini. Bahwa pengalaman, kesusahan, dan semuanya itu mengajari dia untuk tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, menaruh kepercayaan kepada diri sendiri memang hanya akan membuat kita timbul ketakutan, timbul khawatir. Karena apa? Karena yang kita dapati adalah pribadi yang lemah. Kita menemukan ketidakmampuan kita untuk mengatasi masalah. Ya, satu pribadi yang sangat terbatas kekuatannya. Satu pribadi yang mungkin mudah putus asa. Ya, itulah keberadaan kita, keberadaan diri sendiri. Paulus meyakini ada pelajaran penting yang Tuhan mau berikan kepadanya melalui pengalaman ini. Ia harus sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Allah yang dia percaya. Dan dia menyebutkan di sini, Allah yang dia percaya adalah Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seakan-akan ada persoalannya mau dibandingkan begitu ya. Mau
persoalan kita bisa bandingkan dengan kuasa Allah yang dapat membangkitkan orang-orang mati. Kalau orang mati saja dapat dibangkitkan, apalah arti persoalan yang sedang kita hadapi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang mati saja dapat Allah bangkitkan, sebesar apa persoalan kita yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan? Kalau orang mati saja dapat Allah bangkitkan, sebesar apa persoalan kita yang tidak bisa Allah atasi? Saudara, ini menjadi suatu berkat bagi saya. Bagaimana belajar di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, mengingat, meyakini siapa Allah yang kita percaya. Bagaimana di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bagaimana dalam berbagai macam kesusahan hidup, kesusahan hati, dapat semakin mengenal Allah sebagai sumber segala penghiburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam banyak hal yang mencoba menggoncangkan iman, kita dapat semakin mengenal siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa Yesus yang adalah Tuhan yang patut dipercaya. Satu poin juga yang Paulus sebutkan dalam kesusahannya. Dia ingat, saudara. Dia ingat jemaat di Korintus mendukung dia dalam doa. Itu dia sebutkan dalam ayat yang ke-11. Dan itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi dia untuk melihat karunia Tuhan. Dia katakan, karena kamu juga, ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa yang kami terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus untuk menopang, mendukung Paulus, membantu Paulus, bagi Paulus, Tuhan pakai itu menjadi sesuatu ya yang merupakan karunia Tuhan yang besar, di mana dia merasakan dikuatkan, dia merasakan dihiburkan. Karena dia tidak berperang sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Dia tahu ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan yang sedang dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan, persatuan dalam jemaat Tuhan, persekutuan dalam seluruh bagian dari umat percaya di seluruh dunia adalah satu kekuatan ekstra ketika kita ada dalam kondisi, ada dalam situasi, ada dalam keadaan saling menopang, saling mendoakan. Saudara, kiranya kita belajar dari kesaksian ini. Kiranya kita belajar dari pengajaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana Allah mau dari semua kesusahan yang kita alami, dari semua kesulitan hidup, dari semua penderitaan yang kita alami, kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Kesusahan jangan membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi temukanlah Tuhan yang kita percaya dalam kesusahan kita. Kesulitan kiranya membuat kita semakin mengenal siapa Allah yang kita percaya. Dalam kesulitan, kita harus yakin siapa Tuhan yang kita percaya. Itu akan memberikan satu kekuatan yang membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Dan ingat saudara, dalam kesulitan ada banyak orang yang menopang kita. Ada banyak saudara yang mendukung kita. Ada banyak rekan yang menopang kita. Karena itu tetaplah kuat.
letakkan seluruh kepercayaan kita kepada Allah. Dan bersama-sama kita akan mengalami karunia Tuhan yang besar. Yang Paulus katakan, yang akan mendatangkan ucapan syukur dari setiap orang. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang menyaksikan, yang mengalami secara bersama-sama setiap bentuk kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita, menjadikan kita tetap kuat, dan membuat kita semakin mengenal siapa Dia yang kita percaya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Di masa sukar seperti ini, kami boleh masih terus mendengarkan akan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah iman kami kepadamu semakin diteguhkan dari pendengaran kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah Tuhan mengumandangkan bagian firman-Mu ini dalam hidup kami di masa-masa yang paling sukar sekalipun. Sehingga kami dapat semakin mengenal siapa Allah. Kami semakin diteguhkan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Berkati orang-orang yang kami kasih, kaum keluarga kami, rekan-rekan jemaat kami, bahkan rekan-rekan pelayanan kami, dalam berbagai kesusahan hidup, dalam berbagai macam penderitaan yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan menyatakan diri, Tuhan menyatakan lawatan Tuhan, sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Nyatakan anugerah-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan sehati kita akan menaikkan doa syafaat. Kita sekarang sedang diperhadapkan dengan banyak kesusahan. Situasi dunia yang semakin mencekam, semakin tidak menentu. Mari kita sehati. Kita berdoa, kiranya Allah yang kita percaya di dalam Yesus Tuhan kita akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyatakan diri datang ke dalam dunia, dan melalui Roh-Mu yang kudus, pengajar pembimbing kami, untuk membawa kami dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dalam doa-doa kami kepadamu. Pada kesempatan ini Tuhan, di tengah situasi ini, kami mau datang kepada Tuhan dengan pokok-pokok doa. Kami datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Pada kesempatan Tuhan, kami mau berdoa. Pertama, untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai utusan Injil di berbagai tempat. Kami doakan hari ini supaya Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk Kyrgyzstan. Kami doakan Tuhan mau Ibu Bethesda dalam pelayanannya, supaya Tuhan berkati walaupun beliau masih ada di Indo. Tapi kami doakan Tuhan untuk pelayanan di sana, supaya Tuhan berkati negara ini Tuhan, yang juga mengalami dampak daripada virus corona ini. Kami juga berdoa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, satu wilayah yang ada di Indonesia. Kami doakan untuk wilayah ini supaya Tuhan berkati. Walaupun jumlah orang percaya di sana masih sangat kurang, tapi kami berdoa supaya Tuhan panggil ada orang dari suku ini di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mengenal dan percaya kepada Yesus dan menjadi alat di tangan Tuhan. Kami doakan Tuhan berkati sehingga hamba-Mu yang Tuhan panggil, Pendeta Saifuddin Abraham, supaya dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi keamanan dunia, secara khusus untuk pertama kami doakan untuk COVID-19 ini.
Walaupun di Hong Kong situasi masih di dalam protokol kesehatan, peraturan pemerintah masih terus berjalan, dan rakyat masih terus menaati akan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Baru saja melewati masa tes, di mana untuk mengetes kesehatan masyarakat Hong Kong oleh pemerintah. Kami doakan Tuhan berkati, sehingga dengan pemeriksaan membawa masyarakat untuk lebih aware, lebih sadar untuk menghadapi situasi ini dengan lebih waspada lagi. Kami doakan untuk bangsa kami Indonesia, yang kami dengar dalam 1-2 hari terakhir keadaan semakin mengkhawatirkan, di mana jumlah orang terpapar semakin banyak, sehingga satu hari sudah menembus 3.000 lebih, dan jumlah sudah 200.000 lebih yang terpapar. Tuhan, kami berdoa, secara manusia kami sangat tidak mampu, kami sangat tidak sanggup, tetapi satu hal yang membuat kami tetap yakin bahwa Allah kami sanggup, Allah kami dapat melakukan perkara jauh melebihi daripada ketidakmampuan kami. Allah kami tahu dan mengerti yang terbaik untuk bangsa kami. Kami doakan untuk pemerintah dalam keadaan yang terbatas, juga dari segi mungkin tekanan-tekanan dialami. Mereka harus tampil dan juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kami doakan supaya Tuhan berkati pemerintah kami, bagian medis yang juga menangani berbagai macam kegiatan untuk melaksanakan program kesehatan bagi masyarakat, baik yang ada di pusat ataupun di daerah-daerah. Kami doakan Tuhan berkati. Begitu banyak orang terpapar yang sedang terbaring di rumah sakit, baik mereka yang sudah dalam tahap kritis ataupun mungkin mereka masih dalam tahap awal. Kami doakan Tuhan, tolong mereka. Jamalah mereka Tuhan, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Di saat mereka berseru kepada Tuhan, tolonglah Bapa, jamalah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Obat-obat yang diberikan, juga vitamin-vitamin, bahkan juga berbagai bentuk perawatan yang diberikan. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gereja Tuhan di Indonesia, umat Tuhan, orang percaya, yang tentu sehati siang malam berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kami, supaya doa orang-orang percaya, kami sangat yakin bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan juga untuk keluarga-keluarga kami yang ada di sana, yang ada di Jawa, yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, di Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Papua. Kami doakan hari ini Tuhan memberkati mereka. Mereka dalam kesusahan, mereka dalam penderitaan. Kami doakan supaya Tuhan tolong kasihani mereka, jamalah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sekali lagi doakan untuk Hong Kong dengan situasi secara khusus untuk GMKIH. Kami doakan Tuhan berkati untuk pemberitaan firman Tuhan ini, supaya dapat menjadi berkat yang berkat bagi semua jemaat Tuhan, sebagaimana firman sudah disampaikan tadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat di Hong Kong dan di Macau. Mereka yang tidak bisa hadir beribadah, tapi mereka mengikuti ibadah ini, pemberitaan firman Tuhan ini, melalui YouTube mereka di rumah masing-masing. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Kebutuhan pelayanan GMKIH tiap bulan, kami doakan Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bagi setiap orang yang mendoakan kami, mendoakan pelayanan kami di Hong Kong. Kami doakan Tuhan berkati. Kami juga doakan bagi mereka yang merencanakan jahat terhadap kami. Ampuni mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan di India, secara khusus untuk hamba-Mu Yori dan suami Pastor Jai, dan juga pelayanan mereka yang dalam menghadapi masa yang sangat sukar saat ini di India, khususnya menghadapi penyakit, menghadapi krisis ekonomi. Kebutuhan-kebutuhan mereka begitu banyak. Kami doakan Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini. Terima kasih Bapak, semua jemaat kami yang ada di Hong Kong ini, kami doakan Tuhan berkati mereka, dan di Macau. Orang-orang tua kami doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, Dia akan menolong kita yang percaya untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita memberikan persembahan kita, diiringi lagu yang sekaligus menjadi penutup. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut untuk menjalani hidup ini. Ada tangan Tuhan yang penuh kasih, menjaga kita senantiasa. Mari kita nyanyikan, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap kemajuan. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi garis gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tak perlu khawatir. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu.
Kau menjagai, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan, kita semua telah dengan sukacita mengikuti ibadah, sudah mengikuti firman Tuhan, dan sampai pada akhir dari ibadah kita akan masuk dalam doa berkat. Kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menjadi penghibur, pemimpin, pengajar, guru yang setia mendampingi kami dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan berkati.